Pembuat kami akan memberitahu. Tunggu. Tambahkan. Tunggu. Oke, mungkin kita sedikit opening aja dulu ya buat live nanti. Pembuat siap. Irsyad bagi. Tambahkan komentar. Perluas bilah. Kirim. Kembali tombol. Keyboard. Irsyad bagus. Tambahkan Irsyad tangan melambai. Mirabai Banam tangan melambai. Mira tunggu. Kami Saya juga baru bergabung. Kamira bisakah kirim permintaan untuk undangannya? Mirabai tangan melambai. Irsyad tambahkan Irsyad tunggu. Mir tangan Irsyad tambahkan komentar. Ya. Pembuat Irsyad Mirabai lihat tombol jendela siarkan langsung bersama Mirabai. Halo Kamira. Oke ya, ini mudah-mudahan koneksinya aman. Oke, kita tunggu dulu. Ini kebalik. Oke, halo Kamira. Halo. Oh iya, Kamira BTW posisi aku udah lumayan pas atau masih ada yang kurang nih? Rahel agak ke kanan sedikit, kanannya Rahel dikit. Salah deng, ke kiri. Sorry. Ya, sip. Ya, sip. Oke. Oke. Karena kalau di Instagram kan kebalik ininya gambarnya. Oke. Nah, Kamira gimana kabarnya nih setelah sekian lama kita tidak berjumpa? Iya, alhamdulillah baik. Di sini lagi ini nih. Kalau aku kabar baik karena mulai olahraga lagi gitu ya, olahraga setelah naik 20 kilo. Sekarang olahraga lagi dan juga ini karena musim panas di sini di Pakistan, jadi bawaannya pengen olahraga sekarang. Jadi Kamira itu sebenarnya orang Indonesia tapi tinggal di Pakistan gitu ya. Karena gini Kak, mohon maaf ya, sebelum kita tanya-tanya, banyak teman-teman aku yang menyangkanya aku wawancara sama orang Pakistan gitu ya. Padahal sebenarnya Kamira itu tinggalnya di Indonesia, orang Indonesia gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Oke. Namanya juga aneh kali ya. Iya sih, jarang juga ditemui gitu. Oke. Oke, ini Kak, temanya empati ya. Ini sebenarnya kalau aku mau menyinggung sedikit gitu ya, mengenai empati, mungkin apa ya, kata empati apalagi di era digital gitu, itu kan menjadi salah satu pembahasan yang menurut aku cukup bisa jadi cukup mudah tapi bisa jadi cukup membingungkan gitu ya. Karena ya kita mengalami sendirilah dengan adanya serba digital, ya dampaknya pasti akan kemana-mana gitu ya. Kita yang orang tuh jadinya serba individual ya, dan terus apa ya, kayaknya mendekatkan yang jauh juga gitu ya. Jadi misalnya kalau orang tua seringin kalau anaknya mau ngobrol, tadi ya begitu, karena mungkin sibuk gitu dengan satu perangkat yang sebetulnya ya gimana ya, akan menjadi bumerang juga. Nah, tapi kita mungkin akan memberi pengantar dulu ya kayak tentang empati gitu ya. Kalau dari kakak sendiri, apa sih yang disebut sebagai empati? Karena masih ada yang kejebak nih. Aku kesian nih lihat orang, apakah aku empati gitu ya? Hanya karena aku punya rasa iba dengan orang lain. Nah, kalau menurut perspektif kakak sendiri gimana nih tentang kata empati? Gitu?
Oke, kalau eh, perspektif aku sendiri gitu ya, kalau tentang empati itu kita perlu melihatnya secara luas gitu, bukan hanya sekedar saya bisa merasakan apa yang dia rasakan, atau Oke. bukan hanya sekedar saya berusaha memahami situasi kondisi orang lain seperti apa gitu ya. Tapi empati itu nggak berdiri sendiri gitu. Kalau aku melihat ya, aku pribadi melihatnya empati itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena selain empati akan juga berkaitan misalnya dengan boundaries gitu. Boundaries itu apa sih? Oke. Boundaries itu batasan. Misalnya gini, oke, aku bisa merasakan, aku mencoba merasakan apa sih yang dia rasakan, tapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti Oke. aku akan melakukan istilahnya gitu ya, Oke. melakukan apa yang diminta atau apa yang diinginkan gitu. Mungkin apa yang diminta dan apa yang diinginkan oleh orang lain sebagai bentuk rasa empati dari penilaian orang lain itu mungkin nggak cocok sama aku bisanya melakukan yang lain gitu. Berarti empati itu bukan hanya sekedar memahami, merasakan, ikut merasakan istilahnya ya, menerima, bukan hanya itu saja, tapi kalau misalnya kita mau sampai membantu pun itu yang sesuai dengan apa yang bisa kita bantu gitu ya, dan juga menjadi solusi yang baik juga untuk orang lain gitu. Jadi lengkap, aku melihatnya secara lebih luas gitu. Karena kalau hanya sekedar bisa merasakan, hanya sekedar bisa memahami, nanti jadinya bisa ada orang juga yang jadi menyalahgunakan. Misalnya, kok kamu Iya, nggak betul, empati betul. sih sama aku karena nggak Iya. mengikuti kemauanku, misalnya Ya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Jadi Paham, paham. perlu melihat, iya perlu melihatnya lebih lebih lengkap kalau aku gitu. Oke, oke. Ini kita mengerucut dulu ya pada satu benang merah bahwa bukan hanya merasakan, oke, aku mengerti, tapi kita juga dalam berempati boleh juga punya boundaries ya, punya batasan ya. Artinya tidak semua juga nih keinginanmu gitu ya bisa saya penuhi atau bisa saya turuti seperti itu, berarti sah-sah aja ya dong ya Kak kalau misalnya dalam relasi kita berbicara seperti itu gitu. Artinya kita punya batasan, ketika kita mengerti belum tentu juga kita akan memenuhi apa yang orang lain minta. Nah, cuma perkaranya gini kan banyak istilah kata ya, sepertinya banyak istilah kata yang menjebak juga gitu. Ada empati, ada lagi simpati. Nah, sebetulnya itu apa sih yang menjadi apa ya? Yang menjadi pembeda gitu. Karena mungkin kita juga ketika misalnya kita melihat orang lain yang katakanlah ya mungkin lagi bersedih atau tengah berduka, mungkin kita ya tadi ya yang seperti kakak bilang kita mungkin akan merasakan itu gitu. Tapi apakah kan ada tadi ya istilahnya ada simpati, kita membantu orang bisa juga karena kita bersimpati dengan orang tersebut. Nah, bagaimana apakah ada dari segi perbedaannya gitu antara kita empati dengan ya hanya sekadar kasihan lah ibaratnya. Oke. Rahel nih kayaknya mulai masuk ke bahasan konseling nih kayaknya. Karena kalau orang awam kayaknya mau simpati, mau empati kayaknya nggak masalah gitu. Tapi kalau Rahel nih kayaknya udah mulai spesifik nih. Kamira bahasnya empati sama simpati apa bedanya gitu. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang bukan dari konseling ikut belajar juga ya. Mungkin sekalian memahami juga. Iya, apa bedanya sih simpati sama empati? Jadi kalau di dunia konseling itu para konselor memang dilatih untuk punya empati gitu ya, bukan hanya sekedar simpati. Ya itu ininya backgroundnya, istilahnya background pokok pembahasannya itu seperti itu. Jadi tapi kalau orang pada awamnya mungkin nggak tahu ya bedanya empati sama simpati apa. Oke, nah sekarang kita bahas simpati dulu ya. Kalau simpati itu bisa juga ada rasa kagum, bisa juga ada rasa kasihan, bisa juga ada rasa. Jadi ada benang merahnya sebetulnya antara empati dengan simpati gitu. Ada kesamaannya antara empati dengan simpati. Jadi bisa memahami, berusaha
Iya, iya. berusaha melihat dari sisi situasi kondisi orang lain gitu istilahnya. Kita tidak merasakan tapi kita berusaha Iya. memahami, berusaha mengerti gitu perasaan orang lain atau situasi orang lain gitu. Itu kalau simpati ada tambahannya. Tambahannya adalah ada rasa kagum di situ gitu, ada rasa kasihan di situ. Jadi bukan hanya bisa merasakan, bukan hanya bisa memahami, tapi ada rasa-rasa yang lain gitu. Rasa-rasa yang lain itu rasa-rasa yang lebih personal gitu, yang lebih personal, yang lebih kena di hati gitu, istilahnya. Gitu. Nah, iya, iya. Itu kalau simpati. Kalau empati bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bagaimana situasi kondisi orang lain gitu. Tapi juga selain itu ada penerimaan gitu ya. Jadi ada penerimaan bahwa perasaan orang lain itu valid gitu ya. Valid itu artinya bisa diterima sudut pandangnya dia gitu. Terus juga kalau empati kita ada keinginan untuk membantu ya, membantu dalam arti kata membersamai gitu. Kalau simpati lebih kepada kasihan tapi ya udah, atau berusaha memahami, berusaha atau ada rasa kagum gitu, tapi tidak terlalu lama gitu, tidak berproses bersama gitu. Gitu tuh. Oke, ini kita kalau di konseling mungkin gini ya Kak. Kalau simpati artinya kita berusaha, tapi kadang kalau dari yang saya temui ada titik di mana kita berusaha memasukkan ini loh, kayak value kita atau pengalaman kita, kayak ya udahlah nggak usah sedih, aku dulu begini lebih parah lagi gitu, kayak kita tuh mencoba untuk mengeneralisasikan keadaan seakan-akan apa yang kamu alami dengan aku tuh sama gitu, udahlah harus kuat gitu, ada harapan untuk orang lain tuh cepat menerima keadaannya gitu. Betul. Yang mana kalau empati tuh kita bener-bener nggak memaksakan atau nggak memasukkan pengalaman kita sama sekali, artinya kita bener-bener ada di posisi orang itu gitu kali ya Kak ya. Kalau kita benar-benar di konseling gitu. Ya, jadi dampaknya ada rasa kasihan tadi, ada tambahan-tambahan rasa yang personal tadi, dampaknya adalah kita jadi nggak objektif gitu. Dengan kita jadi subjektif, maka kita jadi memaksakan nilai-nilai kita gitu. Itu dampaknya. Oke, ini kita baru ketemu teman-teman benang merahnya. Jadi kalau empati itu ketika kita misalnya dicoba ngedengerin orang curhat gitu, kita bener-bener ada dulu deh di posisi dia, bayangkan betapa sakitnya gitu ya. Oke, mungkin kita kasihan dalam arti ya aku tahu kok kamu sedih gitu. Tapi kalau kita tadi masih ada komentar-komentar yang masa sih gitu aja sedih, ayolah bangkit, seakan-akan kita ada harapan ke dia untuk cepat menerima, ya jadi kita belum ada di titik empati itu. Kalau saya diajarin di bimbingan konseling sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh menjudge atau apa bahasanya ya, memaksakan orang lain untuk, belum tentu juga loh dia, mungkin kita mengalami masalah yang sama, kita bisa bangkit ya dengan mudah gitu, tapi belum tentu kejadiannya ke orang lain belum tentu sama seperti kita, ibaratnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah nah terus kenapa sih kok orang tuh jadi, kita tuh kayak sulit banget berempati sebelum nanti kita masuk ke digital ya Kak, nanti gimana kaitannya, terus harus seperti apa sih kita di era yang sekarang tuh katanya serba mudah gitu ya. Nah kenapa kita jadi sulit banget gitu buat berempati, kok kayak sulit banget gitu ya. Nah ini faktornya apa nih Kak nih? Oke, ini bagus nih pertanyaannya, Rahel udah terstruktur gitu ya. Memang dari dulu memang sudah terstruktur Rahel kalau ngasih pertanyaan tuh 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi kita bahas artinya dulu gitu. Setelah itu bahas kenapa sulit gitu ya. Setelah itu nanti bahas digital. Oke. Nah, ya aku salut loh. Aku kan karena aku ngikutin perkembangannya Rahel ya. Jadi bagaimana orang bicara, bagaimana orang mengemukakan opini atau pendapat, itu kan bisa dilihat ya strukturnya dari cara dia memberikan misalnya pertanyaan gitu ya, ataupun opini-opini. Oke, aku mulai ya.
Sekarang kalau apa sih yang bikin orang jadi sulit gitu ya untuk bisa berempati? Yang pertama harus diketahui dulu ya, apalagi teman-teman yang di bidang bimbingan konseling gitu ya, atau misal teman-teman yang ada di ranah awam gitu ya, masyarakat awam, yang namanya empati itu butuh niat. Butuh diniatin, butuh diniatin dan butuh diizinkan gitu. Artinya apa sih? Kalau kita mau berempati sama orang lain itu kita perlu meniatkan diri untuk mau memahami atau mengizinkan diri kita untuk memahami situasi kondisi orang lain. Nah, yang menjadi sulit apa? Kalau kita sendiri tidak dipahami oleh orang lain, misalnya kita tidak punya kesempatan atau kebutuhan kita untuk dimengerti itu tidak terpenuhi. Jadi kita mau meniatkan diri untuk memahami orang lain tuh nggak nyampe gitu, karena kita dulu yang punya kebutuhan untuk dipahami lebih besar daripada keinginan kita atau cara kita mengizinkan diri kita sendiri untuk memahami orang lain gitu. Jadi itu sebabnya kalau kita balik lagi ya ke konseling, itu berarti orang yang atau konselor yang dididik untuk mau atau dididik untuk bisa berempati itu perlu bisa punya kesehatan jiwa yang baik juga gitu ya. Kita perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mental kita juga gitu. Kita perlu memenuhi kebutuhan kita untuk dihargai yang di secara personal dulu gitu ya, supaya kita secara profesional mau mengizinkan diri, memfasilitasi orang lain, memberikan waktu kita, memberikan tenaga, memberikan pikiran kita untuk mau memahami dunia orang lain gitu. Iya. Oke. Ini masih aman kah suaranya? Masih aman. Oke. Ini agak cukup relevan ya. Berarti kalau misalnya kita mau memahami orang lain, ketika kita ketika kita belum mendapatkan hal itu, bisakah ini berkaitan dengan pola asuh gitu ya Kak? Karena kan mungkin kita hidup di zaman yang kalau saya bilang kadang suka toksiknya gini. Orang yang katakanlah contoh kalau emosi yang positif mungkin nggak akan pernah bermasalah ya, tapi yang jadi masalah adalah emosi yang negatif yang kadang suka menjadi bahan judgement sendiri di masyarakat gitu. Misalnya kan ya budaya kita kebanyakan asuh ayo nggak boleh nangis, harus kuat, harus begini. Nah mungkinkah yang dimaksud tidak difahami itu adalah pola asuh yang seperti itu juga gitu, sehingga membuat orang menjadi kurang berempati? Oke, aku bahas mungkin dari sisi ininya dulu ya, dari sisi pengelolaan emosinya dulu ya. Jadi kalau empati itu mungkin kalau orang atau ya semua orang ya sebetulnya itu akan lebih mudah misalnya berempati kalau orang lain itu merasa sedih gitu. Kita gampang berempati. Tapi kalau orang lain merasa marah gitu ya, kita kan agak susah juga berempati gitu ya. Kita agak susah berempati. Kenapa? Karena emosi marah tuh kan bawaannya meledak-ledak ya. Bawaannya betul, kalau tidak dikendalikan atau tidak dikelola dengan baik, bawaannya jadi destruktif, bawaannya jadi merugikan orang lain, jadi ya jadi negatif lah intinya gitu ya. Walaupun rasa sedih dan rasa marah ya sebetulnya sama-sama perasaan yang nggak enak gitu ya. Tapi orang lebih gampang untuk menerima atau lebih gampang untuk berempati kalau orang lain merasa perasaan yang lain selain rasa marah. Gitu. Nah, ya balik lagi kalau kita bicara pola asuh, Rahel ya, kalau kita bicara pola asuh itu bagaimana penerimaan orang tua misalnya akan pengelolaan rasa marah gitu, karena marah itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah kita bisa berempati ya kalau anak misalnya merasa marah gitu, akan lebih sulit ya kan berempati kalau misalnya anak marah gitu. Nah kita perlu melihat bahwa perilaku sama diri orang tersebut atau diri anak tersebut adalah hal yang berbeda gitu. Jadi kalau ada rasa marah atau ada perilaku marah, tentu kan tadi saya bilang di awal bahwa empati itu berkaitan dengan boundaries juga ya. Artinya bisa berempati akan rasa marahnya tapi tidak
tidak mengizinkan anak atau orang lain yang merasa marah itu untuk misalnya melakukan hal-hal yang destruktif gitu, sebagai bentuk bahwa kita bisa menerima rasa empatinya dia gitu. Bukan berarti kalau dia merusak barang terus itu arti kita mengizinkan dia merusak barang itu artinya kita berempati, bukan seperti itu gitu. Jadi diterima rasa marahnya gitu ya, diterima rasa marah itu artinya kita memahami bahwa dia marah, tapi bukan berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan marah itu atau pelampiasan marah itu sifatnya destruktif itu apa namanya, adalah hal yang tidak bisa diterima gitu. Itu boundariesnya di situ gitu. Jadi berkaitan dengan pola asuh ada kaitannya bagaimana orang tua mungkin mengelola marahnya dulu sendiri gitu ya. Bagaimana dia mengelola rasa marahnya sehingga rasa marah itu tidak muncul saat anak marah gitu. Nah, jadi kalau anak marah, orang tua ada trigger mungkin belum bisa mengelola rasa marah atau lagi sedang, ya namanya juga orang tua ya, kadang penat gitu ya, kadang burnout, kadang capek. Kalau lagi capek kan gampang ya apa keluar, maksudnya kendali atau kelola perasaan itu jadi melemah gitu. Nah itu seni parenting gitu. Udah lumayan berat nih. Oke. Jadi sebetulnya ini kalau ngomongin empati sebenarnya bukanlah perkara yang mudah juga, tapi sebenarnya memang perlu ada ya. Bukan berarti hanya konselor aja yang harus berempati. Dan kita pun, karena kita pasti akan menjadi teman ya buat siapapun gitu. Empati ini nggak harus yang besar-besar ya Kak, nggak harus yang sifatnya bansos misalnya kayak gitu, atau misalnya bantuan-bantuan sifatnya lebih ke kepedulian. Tidak hanya seperti itu, tapi yang kecil-kecil dulu deh, kadang kita empati itu susah banget gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang faktor gitu ya, kayaknya empati kita berusaha untuk memahami orang lain, tapi akan sulit kalau kita memang tidak dipahami gitu. Nah ini kan sebenarnya pasti akan ada peran lingkungan sekitar ya. Tapi kan kadang kita gini nih Kak, kalau aku bilang tuh kita kadang dibesarkan atau kita tidak bisa memilih kan lingkungan itu akan bersikap seperti apa ke kita ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan gitu. Kadang ada aja orang yang tidak bisa memahami. Nah kalau konteksnya seperti ini gitu, kadang ada orang yang aku nggak dipahami, terus aku gimana dong buat memahami orang lain. Nah sekarang kalau dari diri kita sendiri deh, ketika kita tidak merasa dipahami tapi kita memang harus bisa menunjukkan empati kita dengan orang lain, itu gimana nih Kak? Yang kita lakukan tuh apa gitu? Oke, ini bagus ya pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu ya, atau apa istilahnya, kalau supaya kita bisa berempati sama orang lain, saya harus gimana dong kebutuhan empati saya gitu, atau kebutuhan saya untuk dipahami gitu ya. Nah artinya gini, artinya kita punya dua lingkup yang berbeda. Dua lingkup yang berbeda itu artinya apa? Artinya untuk pemenuhan kebutuhan kita sendiri, untuk dipahami, untuk dimengerti, itu kita perlu orang-orang yang memang kita percaya gitu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang terdekat kita, misal keluarga. Kalau Rahel misalnya mama gitu ya, atau kakak gitu misalnya. Ya, atau misalnya sahabatnya Rahel gitu, yang deket sama Rahel gitu. Nah itu adalah lingkupnya Rahel untuk pemenuhan kebutuhan Rahel gitu ya. Nah kalau kita nggak punya support system tersebut ya, misalnya nih kita bekerja sebagai konselor, maka konseli kita nanti yang malah jadi support systemnya kita gitu. Itu yang jadi jatuhnya ke simpati nantinya gitu. Malah kita nggak bisa membantu dia untuk berproses nantinya. Tapi justru konseli kita yang jadi pemenuh kebutuhannya kita. Padahal harusnya sebaliknya gitu. Jadi kita perlu punya support system gitu istilahnya untuk kita sendiri ya, supaya kita istilahnya kalau kita pakai bahasa tangki cinta gitu ya, tangki cintanya kita penuh gitu ya, maka kita bisa memberikan tangki cinta ya itu kepada orang lain gitu.
gitu. Dan kalau kita punya support system yang mendukung kita juga perlu menjadi support system yang sama buat orang yang mendukung kita tersebut gitu. Jadi mutualisme gitu ya, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memotivasi gitu. Karena tangki cinta itu bukan cuma kita yang kita yang dipenuhi oleh orang lain gitu ya, istilahnya ada juga yang seperti itu, tapi juga banyak juga kita merasa bahwa kita juga jadi bermakna, kita jadi kebutuhan kita untuk dihargai atau diterima atau dicinta itu juga jadi terpenuhi kalau kita juga memberikan itu untuk orang yang mensupport kita tadi itu gitu. Jadi timbal balik juga gitu untuk support system kita. Oke. Ini udah semakin rumit sampai hujan di tempat saya juga lumayan kencang. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak memberikan ini ya, impact gitu yang besar ya. Nah, oke. Balik lagi, berarti kita juga tetap harus mencari support system ya. Artinya betul. Nggak semua lingkungan nggak mengerti kita gitu ya. Mungkin kalau saya bilang mungkin ya kita nggak dipahami di dalam keluarga. Tapi bisa kan kita mencari misalnya apakah sahabat atau relasi-relasi atau orang-orang lainnya yang mungkin lebih mau untuk memahami atau mendengarkan kita, mungkin seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita nggak dipahami dengan lingkungan, ya udah kita jadi menuntut orang untuk mengerti kita seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin masalah empati itu ada nggak sih Kak ragam-ragamnya? Misalnya kayak kan tadi kan kita ngomongin pada perasaan aja ya, pada perasaan sedih, perasaan marah. Nah, apakah empati juga bisa dilihat misalnya dari bagaimana sih, kan kita kalau hidup itu kan sudut pandang orang juga pasti beda-beda ya. Nah, apakah misalnya ketika kita mampu melihat perbedaan itu kita juga dikatakan empati gitu? Apakah ada nggak sih cakupan atau ragam-ragamnya lagi selain kita ngomongin perasaan nih? Mungkin kita bisa supaya kita bisa memperluas lagi empati itu gimana selain tadi merasakan apa yang orang lain rasakan, menerima. Nah itu apalagi yang bisa dikatakan empati gitu? Oke, sip, ini bagus pertanyaan ini. Ini tandanya Rahel beneran belajar konseling nih. Ya, udah lumayan nih semester 4. Jadi lebih banyak info teorinya. Catatan buat dosen-dosen ini, Rahel beneran kuliah gitu ya. Ya, jadi memang banyak ragamnya ya. Ada beberapa ragam. Jadi bukan hanya kita ikut merasakan apa yang dirasakan gitu ya, tapi kita juga bisa menggunakan panca indera kita, Rahel, gitu ya, untuk bisa merasakan. Jadi pertama, kalau misalnya mata kita berfungsi untuk melihat dengan baik, kita bisa melihat bagaimana raut muka orang yang mau kita pahami ya. Jadi bahasa non verbalnya gitu istilahnya gitu ya. Nah, kalau untuk Rahel dan teman-teman yang tunanetra gitu ya atau disabilitas netra, berarti kan yang berfungsi adalah indera pendengaran ya kan. Dari indera pendengaran tuh bisa dilatih lagi tuh Rahel. Jadi intonasi orang ya, intonasi orang sama kata-kata yang disampaikan kalau ada yang tidak sesuai gitu ya, Rahel bisa tahu berarti orang ini memberikan pesan yang bertolak belakang. Misalnya dia bilang nggak apa-apa tapi nadanya tinggi, nggak apa-apa kok gitu. Gitu kan. Ini ya kita juga jadi belajar berempati. Orang ini apa ya yang membuat dia antara apa yang dikatakan dengan intonasinya itu tidak sesuai gitu, tidak menggambarkan atau tidak selaras istilahnya ya. Ya, jadi kita bisa lihat dari bahasa nonverbalnya ya, pakai semua indera kita ya. Jadi indera kita kan ada banyak ya. Ada indera perasa gitu. Perasa itu dalam arti kata bisa kulit ya, bisa indera ngecap gitu ya, tapi ya tidak perlu sampai sedetail semuanya harus berfungsi gitu ya.
kadang ada orang yang bisa bisa mengakses itu secara langsung gitu, kayak misalnya ngelihat orang muntah terus tiba-tiba kita tanpa perlu merasakan muntahnya orang itu gitu ya, kita mulut kita jadi ini juga, jadi pahit juga, atau jadi pengen muntah juga, misalnya ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi selain dari indera kita juga bisa pakai kognitif. Jadi empati secara kognitif tuh artinya apa? Kita nggak perlu punya pengalaman yang sama persis sama orang gitu ya. Jadi kita tinggal membayangkan gitu ya, membayangkan kalau saya ada di kondisi orang tersebut, mengalami pengalaman yang kurang mengenakan tersebut, itu gimana ya gitu. Jadi dari sisi kognitif tuh bisa tuh kayak gitu ya. Jadi tidak perlu punya pengalaman yang sama untuk bisa berempati. Nah, setelah itu juga bisa mengakses ya, kalau secara kognitif juga mengakses atau mengingat kembali pengalaman yang serupa gitu ya, kan namanya kita juga nggak mungkin punya pengalaman yang sama persis gitu ya. Pasti ada pengalaman yang berbeda gitu. Jadi bukan harus sama persis baru bisa berempati gitu, tapi kalau punya hampir-hampir mirip gitu ya, walaupun detailnya berbeda, itu juga bisa dipakai supaya kita juga jadi bisa ikut merasakan, kita jadi bisa ikut memahami situasi kondisi orang tersebut gitu. Nah, yang paling penting adalah Rahel, selain kita bisa memahami, selain kita bisa menerima, tadi ya pakai indera ya pendengaran kita misalnya ya, penglihatan kita, semua indera kita, terus kognitif, tadi afektif juga, itu yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk membersamai. Nah, membersamai orang ini dalam apa yang dia rasakan gitu. Jadi kebersamaan itu kadang-kadang justru jauh lebih kuat loh Rahel, daripada kita mencoba-coba gitu ya, mencoba merasakan gimana sih rasanya kayak apa yang dia rasakan gitu. Tapi kita nggak hadir secara utuh. Justru kalau kita hadir secara utuh gitu ya, membersamai orang tersebut tanpa menolak perasaannya, istilahnya ya, hanya membersamai aja. Jadi misalnya ada orang yang nangis gitu ya, lalu kita duduk aja di samping dia, mendengarkan apa yang dia omongin, atau bahkan dia nggak ngomong apapun, tapi kita hadir utuh membersamai dia, itu udah kuat banget loh ininya, manfaatnya gitu, sudah terasa gitu ya manfaatnya untuk orang tersebut. Jadi empatinya tersampaikan gitu ya. Kadang orang itu kalau ada orang lain berempati sama dia tuh kayak ngerasa beban hidupnya udah berkurang, walaupun tidak selesai ya, kan kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain untuk orang lain tersebut gitu ya, justru orang lain yang menyelesaikan masalahnya dia sendiri, tapi karena kita membersamai, dia jadi punya kekuatan untuk menyelesaikan itu secara mandiri gitu. Oke, ini penting ya teman-teman. Jadi gimana sih kita bisa hadir sepenuhnya? Hadir tuh bukan hanya bukan hanya fisiknya, tapi kitanya kemana-mana gitu ya, atau kita mencoba-coba untuk memberikan saran-saran yang sebenarnya kalau saya rasa orang kalau lagi depresi atau lagi sedih, lagi merasakan satu hal, ketika mereka tidak minta kita untuk memberikan saran, apalagi sebagai motivator gitu ya, ayo kamu pasti bisa gitu ya. Nah itu ya kadang didengarkan aja itu udah cukup banget loh, membantu untuk mereka. Bahkan belum tentu juga saran-sarannya atau nasihat yang kita berikan itu menjadi salah satu yang efektif gitu ya, karena kan ya tadi tingkat kadar orang-orang dalam merasakan permasalahan itu kan berbeda-beda, ada yang memang mudah, ada yang sulit gitu. Nah ini kita mengerucut ke digital ya Kak, bagaimana bisa peran digitalisasi gitu ya terhadap empati. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kaitannya? Mungkin kita bisa sama-sama belajar karena kita hidup di zaman yang serba canggih saat ini. Betul. Jadi yang jadi permasalahan di era digital sekarang, Rahel, karena orang itu tidak bertemu muka langsung gitu ya. Kalau mungkin kalau bertemu
muka langsung orang agak segan gitu ya, ngomong Iya, belak-belakan betul. gitu. Tapi karena tidak bertemu langsung, nggak kenal juga, bodoh Iya. amat juga gitu ya, maka orang akan jadi kejam gitu ya. Kejam Betul, dalam arti betul, kata betul. jadi Setuju. sadis gitu, misalnya menuliskan komentar, Ya, ya, ya. melakukan bullying, terus mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu Hoax benar, gitu. misalnya, iya hoax gitu. Jadi perlu perlu empati yang makin tinggi nih, Rahel, di dunia digital gitu ya. Dan selain itu juga, selain empati juga perlu boundaries yang lebih tinggi lagi gitu, di dunia digital gitu. Karena orang makin kejam gitu ya, makin kejam dalam arti karena tidak langsung merasakan konsekuensinya, karena nggak langsung ketemu kan gitu. Jadi merasa punya hak untuk menyampaikan apapun itu gitu, tanpa pikir panjang gitu, untuk misalnya langsung menghukum orang lain, langsung menyakiti Ya, orang lain, langsung ngatain ya. orang lain gitu. Nah, ini Bahaya. hati-hati teman-teman. Iya, iya. Di kadang kita kalau kasih komentar di media sosial tuh kayaknya mengandalkan hawa nafsu kita ya. Artinya komentarnya juga kadang-kadang kita mungkin ya, maaf nih, lihat orang foto selfie, kalau gambarnya atau ininya kurang elok, langsung kita klik gitu ya komentar. Kok nggak pakai kerudung atau kok nggak pakai begini-begini. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang tidak elok juga kalau kita melakukan itu di media sosial gitu. Ya apapun lah bentuknya, mau itu teguran, mau itu peringatan. Kenapa nggak kita DM aja orangnya gitu ya? Tidak harus di-publish atau di komentar yang sifatnya dilihat oleh banyak orang seperti itu. Nah, ini saya juga ya beberapa kali menemui, tapi makanya kita akan membahas nih sebenarnya peran digitalisasi ini seperti apa gitu. Nah, ini juga mungkin ini ya Kak, apa namanya, berkaitan juga sama kayak tadi ya, orang ngomong kita asik main HP, sehingga kita tidak benar-benar hadir untuk orang itu, kita hanya mendengarkan, tapi ya hati dan mata kita mungkin fokus ke HP gitu. Nah, ini juga membuat orang mungkin merasa juga tidak dihargai. Nah, lalu apalagi nih Kak yang menjadi dampak, bisa apakah selalu negatif gitu ya, atau sebenarnya ada dampak positifnya juga nih dengan digitalisasi ini gitu Kak, terhadap empati kita gitu, sebagai manusia gitu ya. Ya, kalau yang akhir-akhir ini kan netizen Indonesia semakin terkenal ya untuk misalnya membongkar kasus-kasus tertentu gitu dengan banyaknya komentar-komentar ya, jadi viral misalnya gitu ya. Di sisi positifnya berarti mendorong orang untuk semakin terbuka atau menceritakan segala sesuatu hal yang dirasakan ke media sosial dan berharap mendapat dukungan banyak orang gitu ya. Di satu sisi kalau itu memang betul gitu ya, ada ketidakadilan misalnya, atau butuh dukungan, jadi viral, tinggal jadi makin didukung, dan misalnya mengubah satu sistem pemerintahan misalnya gitu ya, cara bekerja pemerintah misalnya gitu, itu jadi positif gitu ya. Tapi di sisi lain kita kan perlu melihat bahwa segala sesuatu itu bukan satu sisi aja gitu ya. Segala sesuatu itu pasti ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif gitu. Kita perlu tahu juga, mungkin apa yang disampaikan itu hanya satu sisi saja, kita nggak tahu lengkapnya itu seperti apa gitu ya kan. Kita perlu tahu dulu lengkapnya itu seperti apa. Jadi sebelum kita komen istilahnya gitu ya, mungkin orang lain udah banyak komen, tapi itu bukan berarti kita harus komen juga gitu. Kita belajar nahan dulu gitu ya. Kita belajar tahan dulu untuk komentar, karena apa? Karena kita perlu melihat perspektif yang lebih lengkap dulu misalnya gitu. Lalu kita perlu cek juga apakah apa yang kita tuliskan ini bermanfaat buat orang lain apa enggak gitu. Atau cuma sampah aja. Sampah tuh maksudnya gini, kita cuma pengen meluapkan aja gitu. Jadi sekarang kalau aku ya, Rahel, melihat dunia
internet kita atau digital kita sekarang gitu ya, saking banyaknya informasi, kita memang jadi betul-betul perlu memfilter gitu, memilih dan memilah gitu ya, mana yang sampah sebenarnya. Sampah tuh artinya gini, apa namanya, sekarang cuma banyak jadi tempat orang untuk berkomentar aja gitu, ngerti nggak? Itu jadi maksudnya itu sampah itu seperti itu. Jadi nggak ada kontennya, nggak ada manfaatnya, tapi ya ngeluarin unek-unek aja gitu, ngerti nggak maksudnya? Betul. Ya, nah kalau hanya orang mengeluarkan unek-unek aja ya tentu itu kan udah jadi sarana publik ya, istilahnya sudah difasilitasi untuk semua orang boleh gitu. Maka akan ada peraturan-peraturan kan bahwa ya boleh ngomong apa aja, tapi tidak boleh yang misalnya melanggar hukum gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada aturannya juga gitu. Kalau aku melihatnya perlu memfilter lagi yang kita tulis ini ada manfaatnya nggak buat orang lain gitu. Kalau cuma sekedar sampah doang, ya bisa aja gitu nulisin gitu. Cuman ya kita perlu tahu juga pasti ada konsekuensinya kalau kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, menjadi salah satu pembelajaran yang besar juga buat kita, khususnya buat saya. Kadang kita di media sosial ini tergoda juga ya buat mengurusi hidup orang lain gitu. Yang sebetulnya, mohon maaf, orang lainnya juga nggak kenal kita dan kita nggak kenal dia gitu. Artinya ini ya, lihat artis sedikit misalnya dandanannya gimana, aduh kok dia begitu ya gitu. Padahal sebetulnya dia juga bukan keluarga kita dan dia juga nggak tahu juga siapa kita dan nggak pernah sama sekali mengurusi hidup kita. Nah ini gambaran kita empati itu sebenarnya tidak harus yang besar-besar, tapi yang kayak gini aja gitu ya. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Sekalipun ada orang lain melakukan kesalahan gitu ya. Bayangkan ketika kita yang melakukan kesalahan seperti itu, pasti kita juga punya kecemasan atau punya perasaan tersendiri gitu ya Kak. Nah ini saya baru terpikir, ada satu pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa mewakili. Karena kalau saya di diskusi sama teman-teman saya kuliah, mungkin bukan hanya kita yang anak-anak muda. Kadang kita lihat orang tuh mungkin ya kayak tadi maksudnya mengingatkan gitu. Apakah ketika kita mengingatkan nih di orang lain di media sosial, bisa juga di WA atau di WA group gitu ya yang sifatnya publik lah ya, atau di Instagram komentarnya gitu, di kolom komentar. Ini sebenarnya bisa nggak sih Kak kita tuh mengingatkan orang di media sosial, sebenarnya dampaknya apa nih Kak? Karena saya sering menggembar-gemborkan bahwa stop lah ya untuk menegur orang di media sosial. Apapun yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan, pribadi aja. Nah, saya sering kayak gitu tuh. Memangnya sebenarnya apa sih dampaknya ketika kita melakukan itu? Misalnya di kolom komentar kita, kalau bisa nanti begini ya. Tapi dipublish gitu. Nah, mungkin kita bisa selipkan juga supaya kita bisa menjadi orang yang bisa lebih berempati dan bisa lebih memahami orang lain. Gitu. Iya. Ya, ini bicara dua hal sebetulnya Rahel, bicara niat sama bicara cara. Iya. Gitu. Jadi Jadi kita nggak pernah bicara nih lagi konten kita yang dulu ya. iya, betul. Jadi memang ada orang yang niatnya baik tapi caranya salah ya kan, atau caranya menyakitkan. Nah, itu kita perlu belajar juga bagaimana niat yang baik itu dibungkus atau disampaikan dengan cara yang baik juga gitu. Karena seringkali niat yang baik itu tidak tersampaikan kalau caranya misalnya ya caranya menyakitkan gitu, itu pasti nggak tersampaikan. Dan yang parah lagi ya, bukan yang parah lagi sih, misalnya yang paling penting lagi adalah kita perlu mengecek niat kita mengingatkan itu, niat kita betul-betul baik atau niat kita untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan, untuk menghukum gitu. Bisa jadi tulisan kita sopan gitu ya, tapi niat kita pikir niat kita baik, padahal di balik pikiran kita itu ya sebetulnya niat kita adalah
menghukum orang lain gitu ya, atau mempermalukan orang lain gitu. Jadi kita perlu yakin dulu nih dengan niat kita baik nggak gitu. Niat kita untuk mengingatkan orang lain itu datang dari apa gitu ya, datang dari rasa memang gini. Jadi kalau ada orang misalnya ya, contoh nih, orang ngasih masukan ke Rahel ya, Rahel kan juga perlu lihat ya, orang ini siapa pertama gitu kan ya. Orang ini tiba-tiba muncul aja, atau emang udah ngikutin Rahel dari dulu gitu ya misalnya, atau cuman sekedar lewat aja gitu ya. Tentu kan beda ininya ya, apa namanya, bagaimana Rahel menerima pendapat itu gitu. Akan jadi masalah juga buat Rahel, kayak misalnya kalau orang yang sekedar lewat doang aja gitu, atau misalnya akun-akun bodoh misalnya gitu ya, akun-akun nggak jelas gitu, terus ngasih kata-kata yang nggak enak, terus Rahel jadi ngedown gitu. Bukan cuma dalam tanda kutip, tapi artinya kita perlu lihat dulu siapa yang memberikan omongan itu gitu. Karena kalau orang yang memang betul-betul sayang sama kita gitu, itu pasti akan terbukti gitu, bukan hanya sekedar nyakitin aja, atau bukan hanya sekedar menghukum saja sifatnya atau mempermalukan aja gitu. Iya. Oke. Ini balik lagi, kalau kita memperingatkan orang lain di media sosial, bicara dulu tadi niatnya dan caranya. Caranya kita mungkin udah sopan ya, tapi niatnya ini untuk apa? Ketika kita dijatuhkan juga di media sosial, belum tentu kita bisa menerima gitu ya. Dan ketika ada orang lain yang malu atas perbuatan kita, nah disinilah kita perlu berempati ya, perlu membayangkan gimana ya kalau saya yang ada di posisi orang ini. Kan niat saya menegur kamu, buat memperingatkan kamu. Nah, jangan juga seperti itu. Jadi, gunakanlah media sosial secara bijak ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti jatuhnya malah merusak orang lain. Kita menang ya. Mungkin kita bisa aja orang lain menganggapnya baik. Oh ya ampun, luar biasa, kata-katanya bagus gitu ya. Tapi kalau menegur ya lebih baik di pribadi atau secara personal, tidak di depan orang lain atau di grup gitu ya, di Facebook kolom komentar atau di postingan lagi kita sindir, itu jangan ya teman-teman ya. Nah, lalu kita ke nextnya nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kan kita zaman sekarang tuh mungkin jarang ya ada orang yang nggak punya handphone, mungkin jarang gitu. Ya jarang lah. Kita pasti semuanya itu bergelut dengan yang namanya teknologi, entah apalah itu judulnya. Terus kita harus dari mana nih supaya kita bisa tetap bisa berempati, artinya kita bisa tetap menjadi apa namanya ya disebutnya, menjadi sahabat lah bagi